Oke, acara akan segera dimulai. Mohon perhatiannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, teman-teman, ya, dan juga Bapak Ibu asesor serta Pak Aan, ya, yang terhormat Pak Dekan Fikom Ubarajaya. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Aan Widodo Esikom Enkom. Kemudian Bapak Ibu Asesor LSP Ubara Jaya, sudah ada Pak Imadudin Esikom Mikom, ya, yang nanti akan membawakan eh, presentasi atau coaching, ya, terkait dengan Public Relations Officer dan juga MC. Lalu juga di sini sudah ada Bu Dian Sukmawati Esos Mikom yang akan menyampaikan skema asisten produser televisi. Lalu ada juga Pak Fikri Reza, ya, SIPMSI, nanti akan menyampaikan skema fotografer media, dan terakhir Ibu Asima Oktavia Sitanggang, SDS MSI, menyampaikan skema desainer grafis media. Selamat datang, ya, Bapak Ibu, teman-teman, di acara sertifikasi coaching sertifikasi kompetensi LSP Ubarajaya. Jadi kegiatan ini wajib diikuti oleh teman-teman yang ingin mengikuti sertifikasi kompetensi, ya, LSP Ubarajaya. Jadi nanti sertifikat keikutsertaan, ya, dalam kegiatan ini bisa menjadi syarat teman-teman saat mendaftar sertifikasi kompetensi LSP Ubarajaya. Ya, jadi nanti akan kami share link presensi, ya, yang harus teman-teman isi. Kemudian nanti ada sertifikat, ya, yang otomatis masuk ke email teman-teman semua. Gitu. Jadi tinggal ditunggu aja, ya, email yang berisi sertifikat keikutsertaan coaching sertifikasi kompetensi pada kali ini. Nah, saya sampaikan sedikit rundown di awal. Kita akan ada sambutan dari Pak Dekan, kemudian akan masuk ke coaching 1. Ini ada Pak Imadudin, atau biasa disapa Pak Adin, ya. Kemudian dilanjut oleh Bu Dian Sukmawati, skema asisten produser televisi, dan kita langsung masuk sesi diskusi, ya, sesi diskusi untuk coaching 1 dan 2. Jadi nanti ada Pak Adin juga Bu Dian. Lalu setelah itu langsung lanjut ke coaching 3, ini Pak Fikri Reza, ya, dan Ibu Asima, ya. Coaching 3 dan 4, lalu ada sesi diskusi untuk coaching 3 dan 4, ya. Begitu kurang lebih kegiatan kita. Sebelum sambutan, boleh teman-teman nyalakan videonya, ya. Tadi saya sudah share virtual background-nya juga, boleh dipakai, ya, selama acara ini berlangsung. Ini sudah 113, ya, partisipan, ya, 113. Ya, oke. Kita foto bersama dulu, ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke dah. Oke, sudah cukup. Ya, terima kasih. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan, ya, dari Pak Dekan. Ini mungkin sedikit menyinggung kenapa sih penting adanya sertifikasi kompetensi dan juga kegiatan coaching ini. Kepada Pak Dekan Fikom, Pak Dr. Aan Widodo Esikom Enkom, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Ibu eh, dosen Vkom Ubarajaya, Pak Syahrul, Pak Kaprodi, kemudian Bapak Ibu asesor, dan seluruh teman-teman mahasiswa Vkom yang semester ganjil ini gitu ya, semester ganjil menjadi calon lulusan di Vkom Ubarajaya gitu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi pada hari ini. Insya Allah semuanya sehat sehingga dapat berkumpul dalam salah satu agenda yang di mana agenda itu
merupakan bagian dari salah satu proses teman-teman di Vkom Ubarajaya, yaitu sertifikasi kompetensi LSP Ubarajaya. Nah, sebagaimana tadi yang disinggung oleh Pak Syahrul bahwa kita itu Vkom Ubarajaya memiliki beberapa skema sertifikasi kompetensi gitu ya. Di antaranya ada asisten produser, kemudian ada fotografer media, desain grafis, kemudian pemandu acara sama PRO gitu. Nah, ini merupakan skema-skema gitu ya, skema-skema atau unit-unit yang nantinya bisa teman-teman pilih sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi sekilas latar belakang dari sertifikasi kompetensi ini gitu ya. Jadi barangkali belum semua belum semua terbiasa dan tahu soal sertifikasi kompetensi ini. Nah, teman-teman, salah satu hal yang membuktikan bahwa selama kita berada dalam di Vkom gitu ya, selama kita kuliah, selama kita belajar, ada kebutuhan industri gitu ya, yang ada kaitannya dengan sertifikasi. Jadi tanda kutip, selama kita kuliah itu kita bukan cuma dapat ijazah, tapi ada surat keterangan pendamping ijazah, dan selain surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, ada sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini adalah sertifikasi yang diakui oleh negara yang menunjukkan bahwa teman-teman punya kemampuan di bidang yang dipilih nanti. Apakah teman-teman pilih PRO, atau apakah kemudian teman-teman pilih pemandu acara, apakah pilih asisten produser, apakah pilih fotografer media, ataukah desain grafis media. Nah, itu nanti balik ke teman-teman sebagai lulusan ilmu komunikasi, kira-kira punya bagian kompetensi yang mana. Nah, teman-teman semua bisa pilih salah satu dari 5 sertifikasi kompetensi yang ada di kita gitu. Jadi Jadi nanti pilih salah satu, karena kemudian nanti di dalam prosesnya akan ada coaching dari masing-masing bidang sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Syahrul. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian dalam prosesnya nanti teman-teman itu akan melaksanakan uji kompetensi sesuai yang dijadwalkan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP Ubarajaya gitu ya. Jadi nanti setelah coaching ini Anda sudah dapat mendaftar sebagaimana ketentuan dan skema yang ditetapkan oleh LSP, dan kemudian ini menjadi salah satu syarat Anda untuk mendaftar bahwa Anda sudah mengikuti informasi dan coaching yang akan disampaikan oleh Prodi. Jadi nanti kan kita punya 5 skema di Vkom Ubarajaya gitu ya. Dari 5 skema itu teman-teman bisa pilih salah satunya. Kalau mau ngambil 2 ya boleh aja, sah-sah saja. Mau ngambil 3 monggo, mau ngambil 5-5-nya monggo. Kayaknya yang mau ngambil 5-5-nya Debbie nih. Debbie biasanya ngambilnya banyak gitu ya. Terus ada siapa lagi? Ada Zainatun mungkin mau ngambil 5 gitu ya. Mungkin yang suka foto bisa ngambil foto. Nah, jadi pilih salah satu dari 5 itu. Tapi kalau mengambil 5-nya boleh nggak Pak? Boleh gitu ya. Nah, itu yang monggo dipahami nanti dalam prosesnya. Nah, kemudian nanti akan ada pertanyaan begini biasanya teman-teman ya. Ini saya clearkan di depan ya. Pak, kalau saya nggak ikut gimana? Oh, nggak bisa karena salah satu kewajiban yang harus diselesaikan membuktikan sertifikasi kompetensi bahwa Anda wajib untuk ikut. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua nanti mungkin akan pertanyaan, Pak, saya sudah pernah ikut sertifikasi di luar dari 5 ini, tapi dari LSP lain. Itu gimana ya? Nah, boleh sah-sah saja tunjukkan ke LSP bahwa Anda sudah pernah mengikuti, sehingga nanti Anda tidak diwajibkan untuk mengikuti salah satu dari 5 ini. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau Anda sudah punya sertifikat, karena kan lumayan banyak nih teman-teman yang sudah banyak sertifikasi dari LSP luar, dari program Kominfo dan lain-lain. Nah, kalau sudah pernah dapat, meskipun di luar 5 kompetensi ini dan masih berlaku, nanti dikonfirmasi ke LSP Ubarajaya bahwa sudah pernah mengikuti. Gitu ya, teman-teman ya. 2 hal itu. Tapi kalau belum, berarti wajib untuk ikut. Gitu ya.
Oke, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan agenda kita hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, semua asesor, Pak Syahrul sebagai penyelenggara dan teman-teman prodi. Terima kasih. Mudah-mudahan agendanya bermanfaat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, coaching sertifikasi kompetensi LSP Ubara Jaya periode lulusan semester ganjil 2022-2023 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan ya sudah membuka acara dan sekaligus tadi menyampaikan sambutannya. Selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan paparan ya dari Pak Imaduddin ya Pak Adin. Ini ada 2 skema ya. Jadi jangan disangka ini skemanya satu ya. Jadi ada 2 skema. Pak Adin akan menyampaikan Public Relations Officer dan kepemanduan acara atau MC. Nah, teman-teman yang tertarik untuk mengikuti 2 skema ini bisa menyimak ya paparan dari Pak Adin. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat Zoom meeting ya. Atau nanti saat sesi diskusi teman-teman bisa klik icon raise hand ya. Raise hand nanti akan saya mention namanya dan silakan dibuka mic-nya ya. Oke, langsung saja saya persilakan kepada Pak Adin, monggo Pak Adin. Oke, terdengar suara saya Pak Sahrul? Ya, terdengar Pak. Oke, terima kasih Pak Sahrul. Saya izin share dulu. Oke, bisa terlihat ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama saya sampaikan atau saya ucapkan selamat atas kelulusan para teman-teman ini. Teman-teman lulusan semester ganjil ya tahun akademik 2022-2023 ini yang sangat luar biasa. Kalau saya dengar dari prodi semester ini kurang lebih menembus 100 sekian ya untuk lulusan semester ini dan itu luar biasa. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semuanya, buat saya, buat teman-teman buat Bapak Ibu di prodi, buat kalian juga gitu kan, bagaimana benar-benar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, salah satunya adalah melalui sertifikasi ini. Nanti kita sama-sama diskusi, istilahnya saya sharing, nanti kita akan diskusi apa sih yang akan ada pertanyaan-pertanyaan yang di benak kalian yang mungkin masih bingung gitu. Sekalipun mungkin kalau saya pernah lihat pihak LSP Ubara Jaya sudah mengadakan coaching tersendiri ya di Tanoto, tapi ini khusus untuk Vkom sendiri yang ada 5 skema. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi juga memang kita ada 5 skema. Nah, terima kasih dari Bapak Ibu Prodi, tentunya juga untuk Pak Dekan yang sudah mempersilakan kami semuanya para asesor untuk bisa berdiskusi untuk teman-teman yang akan mengikuti uji sertifikasi kompetensi LSP Ubara Jaya ini. Jadi memang ada 5 dan di antara 5 itu ada 2 yang nanti akan saya sampaikan, yaitu adalah di skema Public Relations Officer dan kepemanduan acara. Nah, ini dua skema ya yang seperti yang disampaikan oleh Pak Syahrul tadi. Jadi bukan satu skema yang sama atau satu unit yang sama gitu, tapi berbeda. Nah, akan saya sampaikan satu persatu yang akan saya awali terkait dengan PRO baru kepemanduan acara. Nah, namun saya akan memberi gambaran terlebih dahulu mengapa sih teman-teman perlu mengikuti uji sertifikasi kompetensi gitu. Nah, saya akan membuat gambaran atau mengajak teman-teman berimajinasi seperti ini. Nah, setiap kampus, misalkan menghasilkan lulusan sarjana ilmu komunikasi itu 100 orang. Nah, kalau misalkan di Bekasi saja, misalkan ada 5 kampus yang prodi ilmu komunikasi itu dan menghasilkan 100 orang, maka ada 500 orang yang lulus bersamaan dengan kalian di Bekasi. Itu baru ngomongin Bekasi saja. Belum lagi kalau tingkat Jabodetabek, Jawa Barat, Indonesia, dan sebagainya. Nah, berarti saingan kalian makin banyak dong, tentunya seperti itu. Saingan kalian bukan hanya si A dan si B, teman sebangku kalian zaman kuliah, tapi di luar itu. Gitu. Semua orang dapat ijazah nggak? Dapat. Semua orang sekarang sudah mulai masuk ke SKPI, sudah ada ya semuanya gitu. Istilahnya kampus-kampus itu sudah menerapkan ijazah dan SKPI. Sudah gitu istilahnya. Terus yang IPK-nya 3,9 banyak nggak? Banyak. Yang IPK-nya 4 banyak nggak? Banyak juga. Artinya
yang punya nilai bagus itu banyak juga, yang punya ijazah itu banyak juga, bahkan kuliah yang keren setiap kampusnya juga banyak juga seperti itu. Ini adalah dengan uji sertifikasi kompetensi yang menunjukkan perbedaan kita dengan yang lainnya. Artinya kita punya kelebihan, sekalipun mungkin kelebihannya tidak istilahnya tidak 10 istilahnya, tapi satu ini bisa membantu kita untuk membuka jalan kita yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Itu yang pertama. Terus lalu yang kedua, uji sertifikasi kompetensi ini salah satunya adalah bagian dari apa istilahnya untuk mengetahui kemampuan kita gitu. Selama 8 semester, 10 semester mungkin, ada yang lebih juga istilahnya. Bagaimana sih kemampuan kita selama kuliah di Ubarajaya ini? Yang ngambil peminatan PNS misalkan, bagaimana sih kemampuan-kemampuan yang pernah kita lakukan? Kita pernah bikin press release, gimana nih? Masih ingat nggak cara bikinnya? Masih ingat nggak bagaimana metode dan lain sebagainya? Kita presentasi sering nih, bagaimana? Apakah masih terbiasa nggak presentasi dan lain sebagainya? Nah, itu kita ujikan dalam uji sertifikasi kompetensi untuk mengetahui kompetensi kita, untuk mengetahui kemampuan kita. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, kita akan mengetahui profesionalitas kerja kita istilahnya. Kalau dalam dunia kerja ya. Tapi kalau dalam akademik berarti profesionalitas kita gitu istilahnya. Sejauh mana nih kita ini bisa memahami public relation officer tersebut. Sejauh mana kita bisa mengetahui kepemanduan acara tersebut istilahnya. Nah, dan itu diketahui dalam uji sertifikasi kompetensi. Nah, itu. Nah, hal lainnya nih, saya akan menyampaikan hal lainnya yang benefit yang saya bisa rasakan. Pertama adalah ketika tadi saya menyampaikan di poin pertama, kita punya pembeda karena adanya sertifikasi kompetensi. Selain itu, ada peningkatan salary. Kenapa? Orang diyakinkan ketika kita melamar kerja, dilampirkan tuh sertifikasi kompetensi tersebut. Oh, ternyata dia benar-benar mampu. Dia benar-benar memang layak menjadi PR. Oke, salary-nya pun akan berbeda. Dan itu saya cukup merasakan gitu istilahnya. Ketika saya istilahnya diajak untuk ikut proyek dan punya sertifikasi istilahnya, itu akan beda. Nah, seperti itulah. Artinya ada nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. Dan banyak hal lainnya yang tentunya nanti teman-teman bisa rasakan ketika teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi kompeten itu. Itu ya. Nah, jadi kalau misalkan ikut sertifikasi ini bukan karena Pak Aldi, bukan karena Pak Syahrul, bukan karena Pak Aan, tapi memang kebutuhan nanti ke depannya dan memang untuk memfasilitasi kita menjadi istilahnya lebih baik lagi dan bisa memudahkan kita untuk menjadi lebih sukses lagi ke depannya seperti itu. Nah, saya kasih gambaran terkait dengan skema Public Relation Officer. Dalam skema Public Relation Officer ini ada beberapa unit. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 unit dalam skema Public Relation ini yang nanti teman-teman akan diujikan dalam ujian kompetensi nanti gitu. Nanti akan ada pendaftaran, di mana pendaftaran tersebut nanti akan kalian mendapatkan jadwal, terus nanti kalian akan diujikan. Jadi kita sebagai asesor istilahnya, nanti teman-teman sebagai asesi sebutannya. Prosesnya adalah asesmen. Jadi nanti akan ada instrumen yang nanti teman-teman bisa ikuti dalam proses ujian tersebut. Dan alhamdulillahnya di LSW Ubarajaya ini dimudahkan, artinya dibantu dengan sistem teknologi. Jadi nanti teman-teman bisa masuk dalam website-nya LSW Ubarajaya menggunakan NPM ya. Setahu saya menggunakan NPM. Nanti masuk di sana, nanti ikuti arahan dari para asesor, prosesnya seperti apa. Nah, dalam prosesnya tersebut, nanti teman-teman seperti biasa akan ada tahapan-tahapan yang teman-teman akan lalui. Begitu. Saya tidak akan menjelaskan mengenai pertanyaan apa saja yang akan diajukan oleh asesor dalam skema ini, gitu, karena itu ada bagian dari kerahasiaan. Tapi saya akan gambarkan mengenai proses yang terjadi dalam uji kompetensi di skema Public Relation Officer ini.
pada dasarnya dalam ujian tiap skema itu adalah menguji atau apa istilahnya, mengajak mengingatkan kembali apa yang teman-teman sudah pernah lakukan gitu. Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang istilahnya kalian temukan, tapi sebenarnya sudah pernah kalian jalani, bahkan sudah pernah kalian buat dan sudah pernah kalian lakukan, dan itu sudah terbiasa karena 8 semester saya pikir presentasi itu bukan sekali, tapi bisa berkali-kali gitu. Dan nanti kalian akan lakukan itu gitu di hadapan asesor. Nah, nanti bagaimana sistem presentasinya, bagaimana seperti apa, nanti akan ikut arahan dari asesor tersebut gitu. Tapi setidaknya untuk hal-hal yang tadi saya sampaikan itu adalah bagian dari hal-hal yang sudah pernah kalian lakukan, bukan hal-hal yang baru, bukan yang apa istilahnya, bukan kalian yang baru kalian temukan di ujian kompetensi ini, tapi sesuatu yang memang sudah terbiasa kalian lakukan gitu dalam tugas-tugas mata kuliah, di mata kuliah media relation, di mata kuliah produksi media humas, di mata kuliah perencanaan PR, manajemen mas, bahkan sampai ke skripsi itu juga kalian aplikasikan dalam uji kompetensi di skema Public Relation Officer ini. Gitu. Nah, Public Relation Officer ini saya tidak perlu menjelaskan apa itu Public Relation, karena ini teman-teman kalau yang peminatan PR sudah harus hatam ya, sudah harus hafal gitu. Seperti apa sih tanggung jawab dari Public Relation itu sendiri, apa saja sih pekerjaannya, apa saja yang harus dilakukan, dan lain-lainnya gitu istilahnya. Dan seharusnya itu sudah hafal gitu istilahnya. Karena saya tidak perlu menjelaskan itu. Kalau saya menjelaskan lagi berarti saya akan mengajak kalian di mata kuliah pengantar ilmu humas, di mata kuliah perencanaan dan sebagainya gitu, seperti itu. Nah, di unit-unit ini ada beberapa unit yang bisa saya gambarkan secara umum istilahnya terkait dengan membuat dokumen kegiatan, dokumentasi kegiatan, melaksanakan kegiatan seminar, conference dan lokakarya dan rapat, melaksanakan Master of Ceremony, menjalin hubungan dengan media, membuat perencanaan program kehumasan, melaksanakan special event kehumasan, dan melaksanakan riset public relation. Kesemua unit yang ada di skema ini itu dilakukan dalam satu waktu. Jadi bukan ketika di sini ada melaksanakan special event kehumasan, bukan berarti ini dong Pak, apa namanya, kita waktunya nggak cukup sehari dong karena bikin event, nggak gitu. Tapi nanti akan ada arahan dari asesor apa yang perlu dibawa dalam uji kompetensi tersebut, seperti itu. Jadi misalkan membawa portofolionya misalkan yang pernah kalian buat, event-event yang pernah kalian buat dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk apa namanya, proposalnya, dalam bentuk dokumentasinya. Nah, nanti akan ada paparan dan lain sebagainya. Bahkan nanti mungkin ada pertanyaan terkait dengan ide dan gagasan yang pernah kalian buat dalam special event kehumasan tersebut. Nah, itu. Nah, terus misalkan melaksanakan kegiatan seminar, konferensi, lokakarya, dan rapat. Ini bukan berarti kalian saat itu juga kalian mencari webinar misalkan, atau saat itu juga kalian mencari kegiatan rapat misalkan. Tapi di situ nanti akan ada hal-hal yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan melalui proposal, melalui konsep ide dan gagasan, melalui langkah-langkah apa sih yang dilakukan dalam pelaksanaan tersebut. Jadi nanti ada beberapa hal yang nanti akan diajukan atau dipertanyakan oleh asesor yang kalian bisa jawab. Tentunya dari unit-unit ini tidak semuanya berbentuk interview semuanya, tapi juga ada yang berbentuknya penunjukan atau menampilkan portofolio. Ini Pak, saya pernah membuat ini. Ini Bu, saya pernah membuat ini. Jadi hanya menampilkan saja. Itu. Jadi semuanya membuat, nggak semuanya melaksanakan, tapi atau nggak semuanya diinterview, nggak semuanya dalam unit ini kita tanyakan, tapi ada juga yang hanya menunjukkan beberapa apa istilahnya hasil yang sudah pernah kalian lakukan. Dan tentunya saya yakin teman-teman humas secara khusus ini sudah pernah membuat event. Teman-teman humas ini sudah pernah membuat publikasi. Teman-teman humas ini sudah pernah membuat proposal. Gitu. Tidak ada satupun saya yakini gitu istilahnya di Ubara Jaya ini, di Fakultas Ilmu Komunikasi ini tidak pernah yang ada tidak pernah membuat proposal. Pasti pernah semuanya membuat proposal. Mau proposal event, mau proposal istilahnya untuk riset sekalipun dan sebagainya. Nah, itu ya.
Jadi ada beberapa hal, termasuk kayak melaksanakan Master of Ceremony, bagaimana ya kalian istilahnya membawakan sebuah acara. Bagaimana konsep atau temanya nanti akan diajukan oleh para asesor. Jadi nanti ketika asesor misalkan coba membawakan sebuah acara dengan tema ini misalkan. Nah, kalian siap nggak siap harus bisa, istilahnya gitu. Nah, termasuk misalkan membuat sebuah publikasi dengan tema ini misalkan. Nah, kalian akan membuat di saat itu juga. Jadi mulai dari sekarang kalian sudah mulai tuh ingat-ingat lagi, terus habis itu coba melatih lagi sesuatu yang memang pernah dilakukan oleh kalian, membuat publikasi, misalkan membuat proposal dan sebagainya. Itu. Terus misalkan diminta untuk presentasi atau paparan, gitu kan, tentang apa misalkan. Nanti Pak Asesor akan meminta seperti itu. Nah, kalian mau nggak mau harus siap. Jadi sudah mulai dari sekarang sudah dipersiapkan tuh beberapa konten untuk PowerPoint-nya. Jadi ketika nanti diminta, ini saya sudah ada Pak, Bu, gitu kan. Jadi kalian tinggal paparkan saja. Itu ya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Artinya dalam uji kompetensi ini teman-teman jangan khawatir, jangan merasa takut karena sebenarnya ini sesuatu hal yang sudah kalian lakukan, bukan hal-hal yang baru gitu istilahnya. Hanya untuk mengukur kemampuan diri dan ya tadi gitu kan, apakah memang kalian benar-benar memahami apa yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian jalani selama ini gitu kan, atau seperti apa. Dan perlu kita ketahui dalam nanti uji kompetensi tersebut akan ada dua kategori. Jadi tidak ada lagi nilainya A, B, C, 90, 80, 100, tapi hanya ada istilahnya kompeten dan tidak kompeten. Nah, maka ketika tidak kompeten ini ya istilahnya bukan tidak lulus sih istilahnya, ya memang tidak sesuai dengan unit yang ada dalam skema tersebut gitu. Nah, biasanya ketika kalian tidak kompeten, itu akan diberikan kesempatan satu kali lagi untuk bisa istilahnya ikut ujian. Nah, ini kebijakannya nanti bisa didiskusikan dengan para asesor istilahnya. Nah, biasanya akan ada kesempatan lagi. Tapi ketika kesempatan kedua tersebut diberikan namun masih sama, maka bisa jadi ya teman-teman mohon maaf gitu istilahnya tidak kompeten seperti itu. Berarti tidak akan mendapatkan sertifikat karena yang mendapat sertifikat ini hanya untuk teman-teman yang kompeten dalam bidang atau dalam skemanya tersebut. Seperti itu ya. Nah, terus untuk dalam skema publication ini perlu diketahui syaratnya mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu kan. Syaratnya lulus mata kuliah apa? Tentunya kalau misalkan buat teman-teman yang di broadcasting atau IMP belum cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut karena ada persyaratannya misalkan lulus di mata kuliah yang memang khusus di kehumasan dan biasanya teman-teman IMP kan memang tidak mengambil itu. Sebaliknya ketika teman-teman PR itu juga kemungkinan besar tidak bisa mengambil di skema asisten produser TV karena ada beberapa syarat yang memang tidak bisa kalian penuhi karena ada syarat itu lulus mata kuliah produksi TV misalkan. Nah, biasanya orang-orang humas itu nggak ngambil mata kuliah tersebut. Nah, pernah kejadian di 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah, kebetulan istilahnya waktu itu istilahnya dia pernah cerita ke saya bagaimana nih Pak gitu kan, saya anak PR tapi saya ngambilnya adalah asisten produser TV gitu kan. Kenapa saya bilang mengambil asisten produser TV? Karena saya ikut geng saya Pak, teman-teman saya tuh ngambil itu. Nah, saya tanya, teman-teman kamu peminatannya apa? IMP, kamu sendiri yang ngambil PRSI ya Pak gitu. Nah, akhirnya kewalahan kalau nggak salah waktu itu asesornya Budian kalau nggak salah, saya lupa lagi waktu itu. Nah, akhirnya kewalahan karena apa? Materi yang diujikan atau sesuatu yang diujikan itu yang belum pernah didapatkan oleh si asesi tersebut gitu. Karena notabene asesi tersebut yang memang orang PR gitu istilahnya. Bukan soal mata kuliah yang diambilnya, tapi memang basic keilmuannya memang nggak didapatkan saat perkuliahan. Alhasil tidak kompeten gitu, karena ya bukan dari mata kuliah saja, tapi ketika diujikan ya itu tadi gitu kan. Banyak hal yang baru, banyak hal yang tidak didapatkan saat perkuliahan. Nah ini hati-hati nih, karena teman-teman ketika sudah mengklik biasanya langsung terdaftar di BNSP. Nah itu biasanya susah dirubah gitu. Nah ini tolong teman-teman semoga angkatan ini tidak salah memilih
Artinya kalau teman-teman kan sudah mengetahui kan syaratnya apa gitu kan. Kayak pemanduan acara itu boleh teman-teman di IMP, TKD, teman-teman di PRS itu boleh, karena syaratnya itu selain lulus mata kuliah public speaking, itu juga ada lulus mata kuliah presenter TV dan radio. Saya nggak tahu kalau TKD kayaknya nggak bisa juga sih, karena nggak ada mata kuliah itu ya. Nah, tapi kalau IMP sama PR itu bisa untuk ngambil skema kepemanduan acara. Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau yang PR ya untuk IMP yang mohon maaf belum bisa, sebaliknya pun juga untuk PR ya belum bisa untuk IMP karena ada syarat di mata kuliah tersebut. Nah, untuk bisa kalian penuhi sebagai proses dari uji kompetensi. Kembali lagi dalam uji kompetensi di skema Public Relation Officer ini sesuatu hal yang memang sudah pernah kalian lakukan. Jadi dalam unit-unit ini nanti kalian akan temukan dalam uji kompetensi tersebut. Mohon maaf saya tidak bisa menggambarkan atau saya tidak bisa menjelaskan pertanyaan apa-apanya gitu seperti itu karena itu menjadi kerahasiaan, tapi nanti akan ada pertanyaan yang diajukan oleh asesor, kalian tinggal jawab saja. Bahkan ada pertanyaan secara tertulis, kalian tinggal jawab saja. Nah, hati-hati dalam pertanyaan secara tertulis itu ada waktunya, dan waktunya itu cukup singkat, bisa 1 menit saja. Jadi ketika ada pertanyaan, tolong dijawab sesingkat mungkin dan sesuai dengan pertanyaannya. Karena kadang kita mikir dulu, akhirnya satu pertanyaan saja itu sudah sekian detik, akhirnya jadi melebihi dari waktunya. Jadi ada 5 pertanyaan, kalian baru menjawab 2 misalkan, akhirnya nggak terjawab tuntas. Nah itu jadi pertimbangan dalam penilaian. Ya tolong diperhatikan itu ya. Nah lalu, nah gambaran apa saja dalam uji kompetensi di PRO tersebut. Nah, saya tadi udah menjelaskan. Ada proposal, ada presentasi, ada interview, ada rilis, dan ada ujian tertulis. Jadi sesuatu hal yang memang sudah pernah kalian lakukan, hal-hal yang pernah kalian jalani dalam perkuliahan di semester 1 sampai semester 8, dan itu kalian tinggal diujikan itu. Dianggap mudah, bisa jadi mudah, dianggap susah, ya dianggap susah juga karena kadang kita melalaikan gampang gitu kan, taunya lupa caranya. Nah makanya dari sekarang coba diinget-inget, bikin publikasi, bikin rilis itu seperti apa, terus diinget-inget lagi proposalnya seperti apa, diinget-inget lagi presentasi yang baik itu seperti apa, membuat PowerPoint itu seperti apa, dan lain sebagainya. Tolong diingat-ingat dan coba kalian mulai latihan dari sekarang gitu ya. Nah kita mulai masuk pada skema kepemanduan acara. Nah, dalam skema pemanduan acara ini, atau mungkin singkatnya bisa disebut MC atau pembawa acara seperti itu, ada 4 unit di dalamnya. Gitu kan. Dari melaksanakan monitoring media, melakukan pendalaman terhadap tujuan dan positioning organisasi, merancang identitas organisasi atau institusi, dan melaksanakan master of ceremony. Sebagian orang berpikir kalau kepemanduan acara itu kayak langsung MC gitu. Kayak langsung membawakan sebuah acara. Ternyata tidak. Karena ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan sebelum kita membawakan sebuah acara. Dan itu diujikan dalam kompetensi ya, sertifikasi nanti itu istilahnya. Lagi-lagi dalam skema kepemanduan acara ini atau MC ini sebenarnya sesuatu hal yang sudah kalian lakukan. Nah, buat teman-teman yang memang sudah pernah MC atau membawakan acara di acara kelurahan, di acara organisasi, di acara perusahaan atau tempat kerja kalian misalkan, itu menjadi bekal, salah satu bekal, karena nanti asesor akan minta portofolio, mana contohnya, mana yang pernah kalian lakukan, istilahnya seperti itu. Nah, jadi dipastikan ya teman-teman untuk yang mengambil skema ini kalian sudah punya portofolio untuk bisa ditunjukkan kepada para asesor. Nah itu. Nah nanti akan ada pertanyaan, akan ada ujian tertulis dalam skema ini sama seperti PRO. Pasti dengan pertanyaan yang berbeda, nggak mungkin sama kan karena skemanya pun berbeda. Nah dalam kepemanduan acara ini
ini lebih fokus pada pemanduan acara atau pembawa acara. Berbeda kalau di PRO, sekalipun ada melaksanakan Master of Ceremony, namun di sana akan ada beberapa tahapan-tahapan lain atau unit-unit lain, seperti menjalin hubungan dengan media misalkan, membuat perencanaan program kemasan. Tapi kalau di skema kepemandauan acara ini khusus atau fokus hanya pada kepemandauan acara. Bagaimana proses-proses yang dilakukan seorang pembawa acara dalam membawakan acara dari sebelum acara hingga pelaksanaan sampai evaluasi setelah membawakan sebuah acara tersebut. Jadi nanti teman-teman nanti akan ada praktek bagaimana membawakan sebuah acara. Tentu kalau MC masa tertulis doang, tentunya harus ada praktek. Praktek membawakan sebuah acara. Acara apa? Tentunya nanti akan ditentukan oleh para asesor. Jadi nanti misalkan si A, para asesi, kamu membawakan acara ini, kamu membawakan acara ini. Siap nggak siap? Harus siap. Seperti itu. Nah itu ya, jadi mohon tolong teman-teman diperhatikan. Nah, apa saja sih yang akan diujikan dalam kompetensi kemampuan acara ini? Tentunya teman-teman akan ada namanya teks pembawa acara atau naskah, seperti itu, presentasi atau praktek dalam membawakan sebuah acara, akan ada interview, terus ada portofolio, gitu kan, yang pernah kalian lakukan, mungkin MC di mana, yang seperti yang saya sampaikan tadi, gitu kan, dan ada uji Nah, durasi dari ujian kompetensi dari 1 jam sampai 2, ada juga bisa lebih dari itu. Makanya dalam uji sertifikasi kompetensi ini biasanya satu asesor hanya apa istilahnya menguji atau para asesi itu biasanya sampai 4 misalkan maksimalnya. Karena kalau lebih dari itu biasanya cukup makan waktu ya, karena satu orang saja misalkan makan waktu 2 jam misalkan, 2 kali 4 saja sudah 8 jam. Nah, jadi prosesnya cukup panjang istilahnya. Dari mulai administrasi, kalian akan di cross check bagaimana persyaratannya tersebut, apakah memang sudah memenuhi dari apa yang kalian sampaikan ke LSP, dari CV, dari KTP biasanya, terus nanti dari surat rekomendasi yang akan digantikan oleh sertifikasi coaching ini. Kalau dulu surat rekomendasi, kalau sekarang diganti sertifikat coaching ini, gitu kan? Apakah benar sudah mengikuti coaching? Seperti itu. Itu ya. Terus nanti baru masuk ke tahap yang lainnya, adalah tahap bagaimana kalian akan ada interview, terus habis itu praktek, gitu kan, menampilkan portofolio, menunjukkan portofolio, lalu nanti akan ada ujian tertulis, nanti keputusannya saat itu juga. Jadi tidak ada keputusan yang tertunda. Apakah si A kompeten atau tidak kompeten, itu adalah hari itu juga. Bahkan ketika teman-teman merasa saya sudah kompeten, tapi kenapa tidak kompeten, itu bisa juga ada proses istilahnya banding gitu istilahnya. Bisa kalian diskusikan kepada asesor. Nanti asesor akan menjelaskan ini unit-unit mana yang kurang saat ujian kompetensinya gitu kan. Kamu kurang di sini misalkan. Nah, nanti bisa jadi ketika tidak kompeten tersebut akan diujikan fokus pada unit tersebut saja. Itu. Tapi nanti kembali kepada secara total atau hanya pada unit tersebut. Itu ya. Bisa dipahami buat teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai 2 skema tersebut. Mohon maaf saya tidak bisa menggambarkan pertanyaannya karena itu menjadi kerahasiaan dari asesor, tapi semoga gambaran yang saya akan berikan terkait uji untuk skema Public Relation Officer dan kepemandauan acara ini semoga kalian tergambarkan. Nah, untuk sekarang setelah coaching ini kalian sudah mulai tuh ngumpulin portofolionya, kalian sudah mulai tuh ngerapihin proposalnya, kalian sudah mulai tuh nyiapin PowerPoint-nya, kalian sudah mulai tuh latihan menulis dan lain sebagainya. Jadi ketika diminta sudah siap. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, masa depan terbaik
adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini dengan maksimal. Saya yakin teman-teman Vkom Ubara Jaya yang mengikuti uji kompetensi sertifikasi adalah orang-orang yang sudah menyiapkan atau yang bersiap ke masa depannya itu menjadi lebih baik lagi daripada saat ini dengan menyiapkan hari ini dengan sangat-sangat maksimal. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan boleh didiskusikan dalam sesi tanya jawab ya setelah Ibu Dian nanti akan paparan. Nanti silakan mau bertanya apapun itu terkait dengan 2 skema yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sahrul. Oke, terima kasih Pak Adin atas paparannya. Tadi langsung ya 2 skema, saya cukup komprehensif. Nah, tapi tadi ya udah disinggung sama Pak Adin kalau ada yang mau bertanya, silakan disampaikan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan ya di saat sesi Q&A, atau mau langsung secara langsung ya bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, langsung lanjut ya kita ke coaching kedua. Ini akan disampaikan oleh Ibu Dian Sukmawati Esos MIKOM ya terkait dengan skema asisten produser televisi. Nah, ini untuk teman-teman yang ambil peminatan IMP bisa nih ikut skema asisten produser televisi. Kepada Bu Dian dipersilakan. Kecil Bu, sorry. Ya, suara. Coba Bu di ini lagi. Iya, masih kurang jelas. Suara saya apakah sudah terdengar? Ya, sudah Bu, sudah jelas. Sudah ya. Oke. Mohon maaf. Saya mulai teman-teman. Saya kebetulan memegang skema salah satu dosen yang memegang tugas sebagai asisten produser TV. Selain saya nanti akan ada Bu Ina, Pak Pagi, dan Bu Vina. Kita berempat. Awalnya berdua, tapi kemudian sudah ditambahkan ada asesor baru karena kami berdua kewalahan untuk teman-teman yang banyak mendaftar untuk asisten produser TV ini ya. Kemudian alhamdulillah sudah terbantukan oleh Pak Pagi dan Bu Vina yang baru saja mendapatkan sertifikasi untuk sebagai asisten produser TV. Apa sih yang di tes, apa sih yang diujikan dalam skema ini? Kalau teman-teman sudah pernah membuat produk konten audiovisual seperti video di dalam mata kuliah saya, biasanya sudah bisa untuk mengikuti tes ini. Maksudnya bisa adalah dia kompeten gitu. Tadi Pak Adin menyebutkan soal mahasiswa PR yang mendaftar mendaftar untuk skema asisten produser TV. Kebetulan saya yang asesmen waktu itu, apa yang terjadi ya dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab apapun yang saya tanyakan gitu. Memang dia pernah membuat video untuk mata kuliah
salah satu tugas mata kuliahnya gitu. Tapi bukan hanya itu yang menjadi pernah atau tidak pernah membuat video, bukan hanya itu yang menjadi materi dalam skema asisten produser TV. Yang menjadi skema asisten produser TV adalah tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai produser. Pemahaman itu yang perlu ditekankan gitu, sehingga teman-teman bisa untuk mengikuti uji kompetensi ini gitu. Saya recall sedikit tentang apa sih tugas produser. Kalau di sini kan skemanya diturunkan ya. Awalnya memang ini adalah skema untuk produser TV gitu. Karena kelulusan karena ini untuk mahasiswa yang baru lulus, maka diturunkan skema itu menjadi asisten produser TV. Tugasnya sama kok, mirip-mirip gitu. Apa sih? Ya semuanya dari proses produksi untuk sebuah konten audiovisual gitu. Tugasnya banyak gitu. Kan tanggung jawabnya juga besar gitu. Nah, tanggung jawab dan tugas-tugas tersebutlah yang nanti akan diujikan di dalam skema asisten produser TV ini gitu. Apa saja ya, dia harus bisa menjadi tim leader. Kalau dulunya umpamanya waktu kuliah mata kuliah saya misalnya, atau mata kuliah sinematografi pernah bikin audiovisual tapi hanya sebagai kameramen bagaimana? It's okay, tidak masalah. Tapi paham. Oh, sebagai tim leader tuh begini ya, sebagai kapten dalam kapten kapal untuk membuat sebuah program, sebuah karya audiovisual itu begini ya. Oh, oke. Karena bisa jadi secara tidak langsung Anda saat mempraktikum tersebut Anda sebenarnya sebagai kaptennya gitu. Walaupun tugas tertulisnya atau tugas yang dilaksanakan pada saat itu adalah Anda sebagai kameramen, atau Anda sebagai penulis naskah, atau Anda sebagai art director seperti itu ya. Terus ini tugas kalau di TV beneran ya, kalau teman-teman nanti masuk ke dalam industri pertelevisian misalnya, atau industri industri kreatif, maka teman-teman akan menjumpai ini. Dan inilah yang kami turunkan pada saat membuat skema itu untuk menjadi soal di dalam skema kami nanti, di dalam uji kompetensi di dalam skema kami gitu. Ya, ini recall, nanti teman-teman bisa screenshot dan pelajari sendiri ya, karena ini semua ada di mata kuliah produksi program TV. Begitu. Produksi media TV, sorry. Nah, yang paling penting yang kalau teman-teman harus pahami dan bisa menjawab adalah ketika nanti saya tanya soal schedule, soal personal, soal copyright, soal budgeting, soal talking to everybody, misalnya teamworknya seperti apa. Hal-hal ini yang akan kami tanyakan di dalam uji kompetensi nanti gitu. Apakah semua bisa menjawab? Tentu saja tidak. Banyak ya gelagapan kalau kata orang Jawa, nggak bisa jawab gitu. Entah karena sudah lupa, entah karena memang pada saat praktikum di sinematografi atau praktikum di produksi program media TV itu mereka hanya pasif, entah karena memang grogi, nggak tahu saya gitu. Tapi mostly kebanyakan saat saya tanya, karena kami tidak akan tanya apa itu schedule di dalam proses produksi, nggak akan. Kami akan bertanya tentang kasus. Jadi saya buka aja sekarang gitu soal schedule tentang kasus. Ada kasus seperti ini, bagaimana pemahaman? Karena kalau saya tanya A, jawabannya B, maka teman-teman akan textbook. Dan itu tidak akan terjadi di dalam dunia kerja. Gitu. Semua di dalam dunia kerja, semua permasalahan akan berbeda. Permasalahan akan berubah menit by menit. Gitu. Maka teman-teman juga harus memahami itu sesuai konteks. Memahami semua teori yang ada di dalam materi dulu itu sesuai konteks. Gitu. Sesuai konteks, dan itulah yang akan kami tanyakan di dalam uji kompetensi, ya.
Itu terus apa sih syaratnya untuk uji kompetensi di skema ini? Wajib lulus mata kuliah produksi media TV. Jika tidak, udah nggak usah daftar deh gitu. Nggak usah daftar untuk mata kuliah ini gitu. Karena apa? Karena di sini saya akan meminta portofolio dari teman-teman plus nih pernah membuat karya audiovisual, hiburan baik hiburan maupun berita. Ini portofolio yang akan dipakai. Kemudian saya juga akan meminta proposal. Apakah saya akan menerima? Kami akan menerima proposal dalam bentuk Word? Enggak. Kami tidak menerima proposal dalam bentuk Word. Gitu. Karena teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah desain pitch deck kan gitu. Nah, manfaatkan itu karena saat teman-teman masuk di dalam industri, teman-teman tidak akan pernah diperbolehkan membuat proposal hanya dalam bentuk Word biasa. Ya. Gitu. Apalagi teman-teman masuk di industri kreatif, maka deck yang teman-teman buat harus sekreatif mungkin. Itu bagian dari penilaian. Itu. Seperti ini. Ini salah satu contoh di semester ini ada teman yang membuat proposal, membuat deck untuk presentasi program mereka. Ya macam inilah. Pokoknya yang di kelas produksi media TV harusnya sudah bisa membuat ini ya. Gitu. Nah, terakhir, apakah karya audiovisual harus dari luar mata kuliah produksi media TV? Tidak. Tidak. Bisa dari kelas sinematografi, bisa dari misalnya teman-teman ikut klub coffee, bisa. Bisa banget gitu. Nah, tapi itu tadi harus ada proposalnya. Teman-teman yang belum membuat ya harus buat gitu. Disiapkan dari sekarang. Saya pasti akan meminta portofolio video tersebut dan proposalnya kemudian diunggah di G Drive dan G Drive-nya dikirimkan ke misalnya mendapatkan saya sebagai asesor maka dikirimkan ke saya. Misalnya mendapatkan Bu Ina sebagai asesor maka dikirimkan ke Bu Ina sebelum proses uji kompetensi dilaksanakan gitu ya. Terus apa saja sih bentuk ujiannya? Bentuk ujiannya lisan, bentuk ujiannya tertulis, dan bentuk ujiannya praktik. Apakah kami akan meminta teman-teman untuk tes bagaimana memakai kamera? Tidak, karena itu bukan tugas seorang produser. Jadi teman-teman yang pertama kali harus pahami adalah apa saja tugas seorang produser, baru teman-teman nanti akan bisa melaksanakan uji kompetensi ini dengan baik. Begitu sih Pak Syahrul, kalau dari saya begitu saja, nanti kita tanya jawabnya saja yang banyak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian atas paparannya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke sesi diskusi ya dan tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa lewat kolom chat. Oke, ini harus dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi sudah mengundang asesor, harusnya di sini teman-teman bisa bertanya gitu ya, karena pasti akan ada banyak sekali kebingungan ya dari teman-teman. Silakan, ada pertanyaan? Nah, nih. Tidak ada? Wah, rugi Sudah banget ya. siap, sudah siap ujian kali Pak Sahrul. Kenapa? Sudah Kenapa? siap ujian, sudah siap Sudah siap ujian. ujian. Sudah siap ujian ya. Aduh, sayang banget itu. Ini sulit loh mengundang Pak Adin loh dan Budian loh. Ini. Ah, nih ada siapa? Abel. Oke. Oh, terkait portofolio, apakah bisa menggunakan kegiatan yang dilakukan di luar kampus ya? Jadi tidak wajib yang kegiatan kampus saja. Apakah boleh seperti itu? Ini terkait portofolio. Siapa? Pak Adin mungkin atau Budian? Oke, siap. Oke.
Untuk kalau skema di PRO atau di kepapanan acara itu boleh portofolionya tidak selalu atau tidak melulu terkait dengan perkuliahan. Jadi kalau misalkan Abel misalkan punya portofolionya di luar, misalkan pernah membawakan sebuah acara atau pernah membuat atau menggarap event di luar kampus yang bukan membawa nama kampus, misalkan itu boleh. Tinggal ditunjukkan saja. Selama Abel yang mengerjakan, bukan orang lain. Karena nanti akan ada istilahnya pertanyaan yang mungkin mana nih bukti keikutsertaan, maksudnya dokumentasinya misalkan kalau memang itu benar Abel yang melakukan. Dan tentunya biasanya portonya juga nanti akan menampilkan diri dari si ACC tersebut. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Adit. Budian mungkin mau menambahkan? Iya. Karyanya boleh dari mana saja, asal ada proposalnya ya. Jadi karya dan proposal itu klop. Kalau karya dan proposal nggak klop, maka akan bingung teman-teman nanti gitu kan. Nah, nanti akan saya bertanya dari hulu ke hilir, dari hulunya ya proposal, kemudian hilirnya adalah si hasil karya tersebut gitu. Jadi boleh dari mana saja, asal ada proposalnya. Seperti itu ya. Kemudian yang paling penting adalah ya teman-teman harus lulus mata kuliah produksi media TV itu. Ya, oke, baik. Nyambung lagi Bu Dian. Kalau di luar mata kuliah berarti boleh ya? Boleh. Karya boleh. di luar mata kuliah ya. Yang penting klop itu tadi ya. Oke, ini sudah terjawab ya Ria. Abel berarti karya, proposal dan dokumentasi. Iya, lengkap begitu ya, lebih bagus gitu ya. Ada proposal, ada karyanya, ada dokumentasinya ya. Oke, sudah ada yang raise hand. Ini ada Zainatun, silakan Zainatun. Oh, sorry. Ini saya nah, udah saya centang opsi unmute. Silakan Zainatun. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya untuk Pak Imaduddin terkait yang skema MC. Saya kan kemarin memilih untuk untuk skema MC. Kemudian semoga tadi saya tidak salah mendengar kalau syarat dari mengambil skema MC tersebut adalah salah satunya mata kuliah public speaking. Nah, saya tuh sebelumnya ngambil pemilihan broadcast dan saya tidak mengambil mata kuliah public speaking. Namun dalam kesehariannya saya terbiasa dan memiliki portofolio di skema tersebut. Bagaimana ya Pak solusinya? Oke, langsung saya jawab ya. Berarti Zainatun peminatannya IMP ya? Iya, Zainatun betul Pak. sudah ngambil mata kuliah presenter TV dan radio kan? Iya, sudah Pak. Nah, syarat di skema kepemimpinan acara itu public speaking atau presenter TV dan radio. Jadi aman. Itu syaratnya. Jadi selain memang sudah lulus, mengambil mata kuliah public speaking atau presenter TV dan radio. Makanya tadi saya nyampaikan untuk kepemimpinan acara itu boleh anak IMP dan PRS itu boleh ngambil. Tapi kalau PRS itu hanya PRO Public Relation Officer itu hanya untuk teman-teman PRS saja. IMP tidak bisa karena syarat mata kuliahnya itu anak-anak IMP tidak ada gitu istilahnya. Itu ya bisa dipahami ya teman-teman. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama. Oke, semoga menjawab ya Zainatun. Kemudian ini dari Ramadan Dita. Oh, MUK itu apa ya? Izin bertanya untuk skema asisten produser TV. Untuk proposalnya apakah ada ketentuan khusus sesuai dengan MUK LSP Bu? Gitu ya. Dari Dita. Baik Pak Syahrul. Enggak ada. Ketentuannya tidak ada, tapi jika Anda memang sudah pernah mengikuti, lagi-lagi saya kembalikan ke mata kuliah produksi media TV ataupun sinematografi, maka teman-teman sudah tahu paham bahwa sebuah deck
Kita bicara deck ya, bukan bicara proposal lagi karena bahasa proposal jarang dipakai untuk industri gitu. Kita bicara deck, maka decknya itu sudah ada ketentuan isinya apa sih? Ya tadi yang saya sebutkan di atas di depan tadi ada budgeting, ada apa tadi? Hal-hal tadi lah yang sudah saya sebutkan sebelumnya dalam presentasi saya tadi, begitu ya. Jadi lengkap. Gitu. Itu aja Pak Syahrul. Ya, oke, terima kasih Bu Dian. Lanjut Yola Sundawa. Jadi Yola membuka link skema LSP Ubara, tapi ada opsi pilihan Humas Junior dan Petugas Hubungan Masyarakat. Nah itu perbedaannya apa ya? Pak Adin mungkin bisa menjawab. Oke, Yola, terima kasih pertanyaannya. Jadi dulu itu memang skemanya adalah Humas Junior. Nah, seiring dengan perkembangan ada perubahan, jadi maka Humas Junior itu sebenarnya tidak ada. Saya nggak tahu ya, di websitenya mungkin masih ada, tapi Humas Junior itu sudah tidak ada kalau sekarang. Nah, digantikan dengan Petugas Hubungan Masyarakat atau PRO. Nah, itu yang terbaru. Makanya kalau mungkin teman-teman pernah ngobrol dengan kakak kelas kalian yang pernah diujinya dengan unit Humas Junior, itu akan berbeda dengan unit yang sekarang. Jadi akan berbeda. Makanya kalau sekarang memang adalah PRO atau Petugas Hubungan Masyarakat. Jadi silakan kliknya adalah yang Petugas Hubungan Masyarakat atau PRO. Itu ya, Yola. Semoga terjawab. Ya, oke. Terima kasih Pak Adin. Semoga terjawab ya Yola ya. Lalu Putri Sylvia. Gimana? Saya ingin daftar LSP ya. Kemudian ada 6 pilihan skema. Saya pilih yang sertifikat 5 pada bidang kewirausahaan industri. Apakah boleh dipilih? Enggak boleh Jadi ya. di luar skema ya? Enggak boleh ya. Karena itu di luar komunikasi. Ya, itu ya Putri ya. Jadi harus skema ilmu komunikasi begitu. Ada lagi? Silakan pertanyaan. Untuk yang TKD Pak Syahrul, untuk yang TKD mungkin bisa nanti teman-teman yang peminatnya TKD bisa mengambil skema fotografi atau desainer grafis media. Oke. Silakan, masih ada waktu untuk tanya jawab. Oke, jadi ini sesi diskusi dan tanya jawab ini hanya untuk coaching 1 dan 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan sekarang karena setelah ini Bu Dian dan Pak Adin akan dipersilakan untuk keluar dari Zoom meeting gitu. Jadi sesinya hanya sampai ya diskusi dan tanya jawab ini gitu ya. Tidak sampai akhir. Jadi silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat atau raise hand. Dia Ayu. Oh ini gara-gara dokumentasinya di HP ya, sedangkan HP-nya ganti. Nih dia punya portofolio tapi dokumentasinya nggak ada karena handphonenya diganti. Gimana ya solusinya? Apakah perlu dokumentasinya atau bisa portofolionya saja kalau case-nya seperti ini? Bu Dian atau Pak Adin? Skema apa ya? Boleh ditambahkan dia, ini untuk skema apa? Karena nggak nih chatnya. Sambil menunggu untuk skema apa, jadi kalau dari... kepemanduan acara. Pas. Jadi teman-teman, dokumentasi ini pada dasarnya tidak selamanya bentuknya foto, atau video seperti itu. Tapi memang akan ada satu unit yang memang saya akan minta sebenarnya. Jadi saya pengen tahu gimana kalian, saya bisa melihat gimana sih kemampuan kalian nge-MC kalau nggak ada porto itu gitu. Jadi portofolio itu bukan berupa proposal aja, tapi memang akan ada dokumentasi yang bentuknya video yang kalian membawakan sebuah acara. Nah itu, jadi makanya kenapa saya minta portofolio di situ. Nah kalau misalkan nggak ada video ketika kalian membawakan sebuah acara, ya bagaimana saya akan bisa menilai gitu. Seperti itu secara sederhananya. Nah, makanya tolong bisa dilengkapi untuk portofolio untuk kemarin acara itu
video khususnya membawakan sebuah acara itu perlu disertakan atau ditunjukkan ketika dalam proses asesmen. Nah, berbeda dokumentasi di skema Public Relations Officer. Kalau dokumentasi yang dalam PRO ini tidak selamanya berbentuk foto atau video, tapi dokumentasi ini juga nanti akan ada terkait dengan administrasi. Administrasi di sini adalah bagaimana proses dalam pembuatan proposal misalkan, terus habis itu bagaimana perencanaan dalam membuat tulisan, terus rancangan-rancangan campaign dan sebagainya. Jadi dokumentasi di sini bukan hanya bentuknya foto dan video. Kalau di PRO, tapi kalau di kepemanduan acara itu saya pikir hal yang harus ya, karena saya menilainya bagaimana nih kalau saya nggak ngelihat kalian membawakan sebuah acara seperti itu. Semoga terjawab. Oke. Ada lagi Pak Adin, ini untuk Pak Adin ya, dari Kamila. Jadi Kamila bingung kalau isi portofolio itu seperti apa ya untuk yang ambil skema PRO. Jadi di portofolio itu poin-poinnya harus ada apa aja? Ya, oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, basicnya atau dasarnya adalah sebenarnya seperti apa yang sudah kalian lakukan atau yang kalian pernah kerjakan dalam bentuk tugas di mata kuliah yang pernah kalian lewati sebelumnya istilahnya. Seperti misalkan membuat proposal. Proposal itu nggak selamanya proposal skripsi ya, tapi ada proposal event, terus proposal apa misalkan perencanaan bikin apa. Nah, itu kan kalian pernah buat, pasti pernah buat karena hampir setiap dosen biasanya akan ada tugas bikin proposal misalkan. Nah, nanti kan ada tuh yang memang proposal secara umum, juga ada proposal event. Nah, bukan biasanya sih, karena mata kuliah manajemen mes ini adalah mata kuliah wajib juga untuk peminatan PRS. Nah, itu nanti saya akan minta mana nih proposal event yang pernah kalian garap. Minimal ambil proposal dari mata kuliah manajemen mes. Minimal itu. Kalau misalkan mau ngambil proposal event di tempat lain, misalkan yang pernah kalian ikuti, panitia konfes misalkan, itu boleh. Atau misalkan di event yang mana di luar kampus, itu juga boleh. Itu tunjukkan. Itu contoh portofolio yang dalam bentuk proposal. Belum lagi misalkan portofolio yang misalkan yang pernah kalian kerjakan, misalkan bentuk rilis, misalkan kalian pernah bikin publikasi yang pernah diterbitkan di mana, misalkan di lewat media sosial, misalkan lewat media istilahnya digital dan sebagainya, atau dalam bentuk tulisan saja dulu misalkan, itu juga bisa. Jadi portal-portal seperti itulah yang perlu kalian siapkan dari sekarang. Itu ya. Dan saya harap atau mungkin saya yakini sebenarnya teman-teman sudah punya. Cuman mungkin tercecer dokumen tersebut. Jadi akhirnya kalian bingung gitu. Coba mulai dari sekarang kalian siapkan, rapihkan dokumen-dokumen tersebut untuk dalam ujian kompetensi nanti. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adin atas jawabannya. Ada lagi, silakan. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Pak Adin, jika dalam portofolio tidak ada sertifikat, jadi masalah atau enggak Pak kalau tidak ada sertifikat? Tidak apa-apa sih maksudnya. Karena sertifikat itu kan sudah masuk dalam prasyarat administrasi ya. Karena kan prasyarat administrasi itu selain KTP, selain CV, nanti ada sertifikat-sertifikat yang memang menyesuaikan dengan skemanya. Nah, itu nanti akan saya lihat tuh. Jadi kalau misalkan memang ngambil skema PRO, terus habis itu sertifikatnya, misalkan ya, sertifikatnya adalah workshop produksi media TV misalkan. Nah, kan kurang nyambung istilahnya. Nah, itu biasanya akan saya tanyakan, loh kenapa ngambilnya ini? Atau menyertakannya ini, ada nggak sertifikat yang memang menunjukkan skema PRO ini, misalkan pemahaman mengenai public relation, misalkan, atau membuat rilis, atau apa yang terkait dengan PR, misalkan. Nah itu salah satunya. Jadi bisa disiapkan dari sekarang untuk nanti bisa ditunjukkan kepada para asesor. Oke, begitu ya, Finida ya jawabannya ya. Oke, teman-teman, sepertinya saya cukupkan ya sesi diskusi dan tanya jawab ya untuk coaching 1 dan coaching 2. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adin dan juga Bu Dian ya atas waktunya, paparannya tadi yang komprehensif sekali. At least teman-teman udah ada bayangan lah ya nanti gimana ya pas uji kompetensinya. Oke,
boleh langsung meninggalkan ruang virtual, kemudian mau lanjut ya. Oke, Tadi ya, terima kasih Pak itu Syarul. siang. Terima kasih buat Ya, teman-teman. terima kasih banyak. Ya, izin, Le. Oke, Good luck. ya good luck ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke coaching 3 dan 4. Ini kalau tidak salah tadi sudah ada Pak Fikri ya, Pak Fikri. Oke, halo Pak Fikri. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. siap, udah kedengeran. Dan ada juga Bu Asima. Nah, ya, Bu Asima ya, ini Pak Fikri akan menyampaikan skema fotografer Madya, dan Bu Asima menjelaskan skema desainer grafis Madya. Jadi, nanti ada sedikit kisi-kisi lah dari dua asesor ini. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Fikri. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua teman-teman, Pak Sekretaris dan Bu Asima dan teman-teman asesor yang lain. Tadi sebenarnya kalau secara umum, secara global itu sudah disampaikan oleh Pak Adin dan Bu Dian masalah kepentingannya sertifikasi ini, kepentingannya uji kompetensi ini, terus dan lain sebagainya. Maka saya tidak akan menyampaikan itu lagi. Kita langsung kepada pokok bahasannya aja. Tapi sebelumnya saya singgung sedikit ya masalah fotografer ini, dan kebetulan juga di skema SKKNI ini yang tingkatannya Madya itu kelihatannya hanya di bidang fotografi aja, di bidang fotografer Madya ini ya. Jadi bidang fotografer Madya ini skemanya itu relatif lebih banyak dari teman-teman yang lain untuk masalah fotografi ini. Dan skemanya itu ada 24. Ada 24. Itu apa aja penguasaannya? Penguasaannya apa yang harus Anda ketahui dari mulai basic kamera, triangle exposure, dan lain sebagainya, sampai ya yang tingkat menengah lah. Itu saya spill sedikit aja. Kalau tadi mungkin Pak Adin nggak mau spill, ini saya akan spill sedikit kalau masalah skema fotografi. Tapi gini, pada teman-teman yang nanti mau mengambil skema fotografi, karena saya sebagai fotografer juga, ya Mas, di sini ada pasti ada sebuah kebingungan. Nah, ada sebuah kebingungan antara kita sebagai asesi, sebagai seorang fotografer dengan pertanyaannya. Nah, kenapa saya bilang ada kebingungan? Karena gini, dalam kita menyusun pertanyaan itu, saya sebagai asesor pada saat itu dilandaskan dengan ada butir-butir SKKNI yang itu kayaknya sudah template. Jadi sebagai orang lapangan, semua Anda sebagai fotografer, kebanyakan bingung. Karena gini, saya pernah mengetes, ya. Saya itu pernah mengetes butir-butir pertanyaan kepada fotografer profesional. Ya, seumpama kalian tahu lah, sedikatannya kayak Rio Motret atau dan sebagainya, dia nggak bisa menjawab. Dia nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam SKK, yang di dalam skema fotografer tersebut. Tapi ya, apakah kita melakukan skillnya? Nah, ini yang sebenarnya menjadi kendala besar kalau dalam skema fotografer sendiri ya. Fotografer Madya itu yang menjadi kalau menurut saya itu menjadi sebuah kendala. Nah, tapi begini, jika kalian memilih skema fotografer Madya, yang saya sarankan pastikan yang pertama diusahakan itu Anda membawa kamera tersendiri. Apakah tempat uji kompetensi atau ya kasarnya di kampus itu menyediakan kameranya? Iya.
Dan ini terjadi kemarin itu ada yang nggak lulus karena dia ternyata tidak terbiasa dengan kamera yang disediakan kampus. Karena akan ada beberapa demonstrasi yang akan saya minta. Kenapa akhirnya saya meminta sebuah demonstrasi terus dan lain sebagainya, yaitu untuk memastikan bahwa ya intinya kalian itu kompetensi. Pak, perlu bisa bawa portofolio dan lain sebagainya nggak, Pak? Bisa, tapi saya pasti akan mengkonfirmasi lagi. Yang akan mengkonfirmasi, jadi satu itu pastikan untuk, ya bukan pastikan ya, diusahakan untuk membawa kamera tersendiri. Pak, jika tidak membawa kamera tersendiri gimana? Boleh pakai kamera kampus, tapi saran saya sebelum ujian tersebut dilaksanakan, ya, atau kalau dulu memang sering main-main di lab, sering menggunakan kamera kampus, itu mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau yang memang lupa ataupun mungkin siapa tahu makalan tidak pernah memakai kamera kampus, atau dulu pas pada saat mata kuliah fotografi itu dia tidak serius mengikuti, atau pada saat mengikuti mata kuliah fotografi itu pada saat online, nah maka mulailah sekarang yang untuk ngambil skema fotografer media itu ya lihat kampus atau tanya petugas siapnya pakai alatnya apa dan mulai riset tentang alat tersebut. Nah, di sini saya nggak tahu nih, ya kalau lihat-lihat kan mungkin ada beberapa yang minat untuk fotografer media juga. Yang paling saya sarankan sih itu, kalau Anda sudah sering foto, Anda sudah sering memproduksi foto, itu saya rasa tidak masalah. Tetapi di dalam fotografer media ini, Anda harus dituntut, ini saya spill secara garis besar ya, Anda harus dituntut pernah memfoto human interest, ya kasarnya foto orang atau apa, gampang lah. Anda pernah memfoto atau pemandangan, Anda pernah memfoto di dalam studio, Anda pernah memfoto benda mati atau produk, Anda juga pernah memfoto arsitektur, Anda juga harus bisa mengolah pasca atau mengedit foto, Anda juga harus pernah mempunyai klien foto, briefing gimana konsepnya, terus dan lain sebagainya, terus Anda bisa menawarkan solusi dan lain sebagainya. Nah, itu yang skema-skema yang ada di dalam fotografer media. Karena saya nggak tahu juga ya, mungkin keputusan fakultas apa, ini salah satu-satunya skema yang tingkatannya itu media. Yang lain itu pada basic ya. Yang lain ada dasar tadi asisten produser TV, bukan sampai ke produser TV-nya. Terus ada pemanduan acara juga. Tapi kalau dalam fotografer media ini saya rasakan itu agak tricky, agak-agak tricky. Kalian juga agak-agak sulit karena kenapa? Banyak hal yang belum diajarkan di mata kuliah fotografi. Seharusnya fotografer media ini itu ada seharusnya meliputi minimal itu ada 2 mata kuliah, maksudnya fotografi 1, fotografi 2 lah, baru ini bisa mumpuni. Jadi itu tadi ya persiapannya ya. Ingat tadi pernah foto dalam studio, pernah foto human interest, pernah foto produk, pernah foto pemandangan atau landscape, terus pernah foto gedung atau arsitektur, terus bagaimana mengolahnya, dan itu terus harus pernah juga berhadapan dengan klien,
Nah, itu di dalam gambaran tentang fotografer media itu di situ. Dan saya pernah melihat skema-skema yang lain, ini termasuk skema yang ya kalau bagi pecinta fotografi sih ya mungkin mudah ya, tapi kalau dia hanya sekedar bisa foto terus pernah mengikuti mata kuliah fotografi, ya saya rasa coba berpikir ulang deh. Oke, dari saya sih sekian aja Pak Sahrul. Mungkin bisa langsung ada pertanyaan atau dilanjut ke Bu Asima dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fikri. Ya tadi udah dikasih spill-spill sedikit tuh ya teman-teman terkait skema fotografer media. Nah, kemudian kita langsung lanjut saja ke skema desainer grafis media. Ini sudah ada Bu Asima. Ya, Silakan Bu halo, Asima. selamat siang. Ya, Pak selamat siang. Reza, Pak Syahrul, teman-teman semua. Mungkin saya agak berbeda sedikit ya dengan teman-teman asesor yang lain. Saya mau berbagi sedikit buat teman-teman seputar desainer grafis, sih ya. Nah, di sini saya sebagai asesor desainer grafis media ingin menyegarkan kembali, merefresh kembali apa yang kalian pahami tentang prinsip dasar desain. Tentu saja kalian harus buka-buka lagi, cari-cari tahu lagi apa itu desain grafis, kemudian kategori dalam desain grafis yang menyangkut printing, web design, film, identifikasi, dan produk desain. Dan kenapa ini menjadi sesuatu yang perlu? Karena desainer grafis itu nggak hanya ngedesain, tapi banyak bidang-bidang pekerjaan sekarang yang membutuhkan kemampuan desain grafis, seperti desain grafis untuk identitas visual ketika kalian membuat logo dan tipografi, kemudian periklanan, kemudian dalam web design juga dibutuhkan kemampuan desain grafis. Lalu dalam layout buku juga diperlukan kemampuan desain grafis, membuat kemasan, membuat animasi, desain grafis untuk lingkungan seperti poster-poster. Mana tahu nanti dari sini teman-teman ada yang lanjut ke ASN ya, mungkin kemampuan kalian untuk mendesain grafis juga dibutuhkan di sana. Kemudian ada juga mana tahu kalian mau menjadi seniman, itu juga membutuhkan kemampuan desain grafis di sana. Nah, desain grafis itu sendiri cikalnya adalah komunikasi. Jadi karena kalian anak-anak komunikasi, saya yakin teman-teman semua pasti paham apa itu komunikasi. Nah, nanti dilihat-lihat kembali, di-refresh kembali memorinya apa yang berkaitan dengan komunikasi. Intinya di desainer grafis itu kan kalian menyampaikan pesan lewat visual. Jadi hal-hal yang menjadi poin penting dalam komunikasi itu perlu disampaikan di sana. Jadi jangan hanya mendesain grafis itu tidak sama dengan mendekor. Mendesain grafis itu kalian merancang suatu pesan dengan grafis, sedangkan mendekor kalian memperindah. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, refresh sedikit, unsur-unsur dalam DKV itu ada garis, bentuk, warna. Warna sendiri itu ada RGB dan CMYK ya. Kalau CMYK itu untuk kebutuhan cetak, sedang RGB itu untuk kebutuhan digital. Kenapa ini menjadi perlu kalian tahu? Ketika nanti asesor meminta kalian membuat suatu karya desain, kalian harus pahami dulu desain briefnya. Kalian mau membuat karya cetak atau karya untuk digital gitu. Kalian disuruh membuat poster yang akan dipublish secara digital atau dicetak. Kalau kalian membuat karya desain yang untuk dipublish secara digital, maka kalian akan men-setting gambar kalian atau karya kalian dalam bentuk RGB. Sedangkan kalau untuk kebutuhan cetak, kalian memerlukan setup warna dalam bentuk CMYK. Nah, kalian lihat-lihat lagi warna dan psikologi warna di dalam sana, dan ini yang menjadi hal penting juga untuk teman-teman yang ketika mendesain unsur-unsur dalam desain grafis. Ya, teman-teman tuh kebiasaan menemplokkan semua unsur-unsur yang kalian tahu, warna terlalu banyak, pesan terlalu bertumpuk-tumpuk sehingga tidak ada pesan yang jelas. Itu perlu clarity di sana, kemudian tekstur itu untuk menampilkan kesan, kalian mau menampilkan kesan yang seperti apa pada pesan kalian. Ruang juga, apakah mau dibikin full atau elegan dengan sedikit sedikit gambar, tapi menampilkan ruang yang agak leluasa seperti itu. Dan tentu saja kalian lihat kembali, refresh kembali apa saja yang berkaitan dengan prinsip-prinsip desain. Ya, di sini ada keseimbangan, kesatuan, ritme, fokus, proporsi, dan saya akan
biasanya saya akan menanyakan bagaimana sih kalian menciptakan suatu karya desain itu. Saya akan menanyakan kalian bagaimana proses kalian membuat desain dari pelaksanaan desain sampai pasca desainnya. Nah, jadi ketahuan nih ketika kalian membuat desain apakah kalian mendesain sendiri atau kalian ambil dari internet seperti itu. Kemudian ada tahapan cetak. Di sini saya hanya ingin mengetahui dari teman-teman ini yang biasanya kelewatan dari teman-teman yang mendesain ya. Mendesain sebagus-bagusnya tapi tidak memperhatikan hasil cetaknya. Nah, ini hal yang kecil tapi menjadi sesuatu yang penting ketika kalian menjadi desainer grafis. Kemudian, nah, biasanya teman-teman yang saya assess, saya akan meminta membuat suatu karya desain. Karya desain itu dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan desain brief yang diberikan oleh asesor atau katakanlah saya berposisi sebagai seorang klien. Nah, ketika membuat suatu desain, kalian harus paham banget desain brief yang diberikan oleh klien. Kalian cari tahu informasi sebanyak-banyaknya supaya kalian menghasilkan desain yang benar-benar sesuai dengan pesan yang mau disampaikan. Sehingga referensi desain itu menjadi sesuatu yang penting ya. Teman-teman kebanyakan mendesain itu hanya berdasarkan apa yang mereka suka, tapi tidak mencari tahu kira-kira sense untuk kesan yang natural, glamour, atau full color itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman tolong lihat-lihat lagi, banyak-banyak melihat lagi, banyak-banyak membaca visual lagi, supaya bisa menciptakan desain yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien atau si asesor. Kemudian, tentu saja ketika kalian sudah menentukan karya desain yang mau kalian buat, kalian harus menentukan aplikasi desain apa yang cocok untuk membuat karya desain tersebut. Ada dua hal di sini, vektor dan bitmap. Kalau vektor itu biasa digunakan untuk menciptakan logo, sedangkan bitmap biasanya untuk mengedit gambar. Nah, ini perbedaannya. Kalau vektor dia digedein, dikecilin, dia hasilnya akan tetap solid, sedangkan bitmap itu akan titik-titik seperti ini pecah. Ya, kemudian aplikasinya apa saja. Kalau InDesign itu untuk melayout buku, Adobe Illustrator itu untuk membuat logo, Photoshop itu untuk mengedit foto. Kebetulan kita desainer grafis media ya, jadi kita nggak sampai pada pengeditan video ataupun mengolah multimedia seperti ini. Jadi yang paling banyak digunakan adalah Photoshop dan Illustrator. Nah, coba dikulik-kulik lagi dua aplikasi tadi, dilemesin lagi tangannya untuk membuat karya-karya desain. Nah, bisa untuk apa aja sih? Bisa untuk art and entertainment, seperti poster film, atau membuat buku, atau membuat merchandise seperti ini, atau product and services, hal-hal yang berkaitan dengan menu atau katalog, atau brosur seperti ini. Bisa juga untuk non-profit educational institutional seperti kalender ataupun poster-poster atau buku atau kemasan dan produk-produk yang lainnya yang digunakan untuk komunitas. Nah, terakhir saya akan meminta kalian untuk mempresentasikan karya desain kalian. Nah, presentasi itu kan kita mau menyampaikan informasi tentang konsep desain atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kalian ketahui, lalu mengapa disampaikan dalam bentuk desain yang seperti tersebut. Sehingga teman-teman saya yakin semua sudah tahu bagaimana cara melakukan presentasi. Cuman masih sering saya temukan ketika melakukan presentasi itu enggak melakukan hal-hal yang seperti ini. Walaupun kesannya kaku, tapi ini juga perlu ya untuk memberikan gambaran apa desain brief yang kalian buat, karya yang kalian buat, dan memberikan penutup seperti itu. Kesan untuk si klien merasakan apa sih yang menarik dari desainnya kalian. Ini juga yang perlu kalian perhatikan ketika kalian nanti membuat slide presentasi pada karya desain kalian, dan sebisa mungkin mempersiapkan diri dengan baik. Tadi Pak Adin juga sudah menyampaikan bahwa kesuksesan itu diawali dengan persiapan yang matang. Nah, ketika kalian melakukan assessment untuk desainer grafis media, hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama tentu saja kreativitas,
bagaimana bisa memiliki kreativitas yang baik, banyak-banyaklah melihat visual yang baik gitu ya, berbanyaklah referensi kalian. Lalu keterampilan desain tadi saya sudah bilang bahwa dua hal yang umum digunakan untuk aplikasi desain itu Adobe Illustrator dan Photoshop, kemudian persiapan portofolio kalian. Nah, sebenarnya desain grafis media itu sangat berkaitan dengan fotografi. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil DKV dan fotografi itu silahkan saja karena kemampuan fotografi pun digunakan di dalam desain ini. Saya tadi ketika kita membuat katalog seperti ini ya, itu akan menjadi nilai lebih ketika kalian bisa mendesain dan kalian bisa memfoto produknya dengan baik. Jadi sah-sah aja kalau kalian mau ambil assessment untuk desainer grafis media dan fotografer media. Mungkin itu saja Pak Syahrul yang bisa saya sharing ke teman-teman. Harapan saya sih kalau saya sebagai asesor, kalau saya melihat portofolionya itu sudah bagus, biasanya saya lebih banyak menggali kemampuan si calon desainer grafis media ini dengan tes membuat desain seperti itu. Kalau misalnya dari portofolionya agak kurang, nah itu sesi tanya jawabnya nanti akan sangat panjang, lalu mengkulik-kuliknya juga akan sangat panjang, lalu membuat karya desainnya juga bisa sekali dua kali. Artinya kalau sekali saya lihat kurang greget nih, harus dikasih tugas satu lagi supaya lebih matang mendesainnya, itu akan saya lakukan biasanya seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua, sukses menjadi calon desainer grafis media. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asima paparannya. Menarik ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Asima dan Pak Fikri. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya boleh di kolom chat dan juga di langsung ya di raise hand bisa. Silakan. Oh, Rahmat Priyadi ya. Silakan Rahmat. Oke, baik. Terima kasih Pak Syahrul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya akan saya tujukan ke Bu Asima karena saya berniatan untuk mengambil LSP pada bidang desain grafis media. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Asima tadi, saya lebih ke praktiknya nanti Bu. Apakah nanti ketika sesi tes itu semua rangkaian yang tadi Ibu jelaskan kita lakukan secara real time atau saat itu juga, atau kita tuh dapat kayak misalkan dapat ini nih tugas, nanti kita presentasinya seminggu kemudian, atau bagaimana Bu? Kurang lebih itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Rahmat. Silakan Bu ya. Langsung dijawab ya. Makasih Rahmat pertanyaannya. Jadi ada beberapa tahapan yang biasanya pertama itu kalian akan, saya nggak ingat tahapannya apa, tapi yang jelas akan ada pertanyaan secara lisan dan tulisan yang isinya tuh berkaitan dengan hal-hal yang secara garis besar tadi saya sudah sampaikan. Kemudian untuk penciptaan karya sendiri, biasanya kalau portofolionya udah bagus, saya nggak akan banyak minta tugas gitu ya. Hanya satu kali tugas saja, kemudian kalian membuat dalam jangka waktu 1 sampai 1 jam lah biasanya ya, 1 jam. Dan akan langsung dipresentasikan pada saat itu juga. Tahu ini sekelarnya kali, abis ini kayaknya kelar. Begitu, Rahmat. Duh, ada bocor ya. Novel, ada si Novel. Gimana Bu? Kepotong nggak Bu? Enggak. Si Rahmat mungkin gimana? Gimana, Mat? Nggak jelas ya? Oh iya, cukup jelas Pak. Ya, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bu Asima. Silakan yang lain. Ada lagi? Dava. Oke, Dava. Silakan Dava. Sekarang saya mau nanya sih, sebenarnya pertanyaannya sama kayak tadi masnya tadi. Saya tapi pengen nanya ke Pak Fikri, kalau buat mekanismenya kayak gimana ya Pak? Soalnya kan ya kayak gimana gitu, maksudnya rangkaian pas hari hanya gitu gimana sih Pak? Cuma gitu doang sih. Rangkaian ujiannya pas hari hanya seperti apa Pak Fikri? Mungkin bisa di spill sedikit Pak. Ya,
Oke. Jadi begini, hampir sama sebenarnya rangkaiannya. Tadi begitu Anda datang itu dengan portofolio, ya dengan portofolio Anda terus dan lain sebagainya. Yang tadi sudah saya spill tuh ada portofolionya apa namanya? Foto dalam studio, foto itu terus dan sebagainya, dan terus nanti saya juga akan menguji secara ya intinya secara praktek lah, penguasaan alat Anda itu kayak gimana sih? Apakah bisa atau tidak Anda menguasai alatnya tersebut? Intinya sih cuman itu aja. Tapi mungkin yang perlu tadi saya perhatikan adalah dari skema-skema yang tadi, ada foto arsitektur, ada foto human interest, ada foto dalam studio, terus foto produk, terus olah data digital dan sebagainya. Itu Anda ada portofolionya nggak? Seandainya ada yang belum Anda kuasai, dikarenakan apa namanya? Dikarenakan dalam perkuliahan fotografi itu tidak semuanya itu diajarkan ya, tidak semua diajarkan itu, ya berarti Anda harus belajar mandiri dulu. Karena saya pikir kalau sudah bisa megang kamera, sudah mengetahui apa namanya, sudah tahu perlengkapannya kamera, bagaimana cara foto dan sebagainya, untuk belajar hal-hal tersebut, untuk melakukan atau untuk membuat portofolio yang belum Anda punya, itu hal yang gampang kok. Yang penting ya itu bisa pegang kamera dulu, bisa memotret dengan benar ya, dengan ya, kamera DSLR ya, ya atau siap. Mirrorless ya, siap, Pak. Bukan dengan HP. Tapi kan gini Pak, kan tadi Bapak nyebutin kayak untuk human interest, produk dan yang lainnya. Kan kalau emang keseringan saya tuh makanya pakai di lapangan Pak, untuk yang portofolio buat foto studio itu nggak ada. Hampir nggak ada, ada sih Bu, tapi cuman beberapa kali doang. Itu gimana ya Pak? Maksudnya juga itu kayak pas juga cuman ikut-ikutan teman doang sih. Tapi kalau yang lain kan emang karena ada beberapa kerjaan yang emang kayak buat ya foto produk dan lain-lainnya gitu Pak. Yang paling kurang sih yang foto studio doang, buat portofolio nggak ada. Ya benar, itu yang banyak terjadi di apa namanya, pada peserta pada ASESI atau peserta sebelumnya. Tapi untuk itu yang penting Anda punya aja ya, nggak apa-apa. Saya nggak bakal akan apa namanya mendetailkan banget bagaimana setting lampu, bagaimana itu, saya nggak bakal itu. Siap. Tapi yang penting sebagian besar dari yang tadi skema-skema itu sudah terpenuhi, atau kalau yang yang paling susah ya itu memang untuk dalam foto apa namanya, untuk foto studio. Tapi saya tidak bakal menekankan secara detail mengenai foto dalam studio. Saya nggak akan menuntut Anda style trigger untuk apa namanya, untuk flash lighting terus dan sebagainya. Saya tidak akan mengatas untuk strobis dan sebagainya. Paling yang saya itu dalam studio, bagaimana Anda bisa motret dalam studio, saya nggak, itu aja sih, nggak bakal ribet, jadi nggak usah terlalu takut juga. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, semoga terjawab ya Dava ya. Kemudian ada Adi Sasono. Adi silakan. Ya Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Fikri untuk mengenai portofolio yang Bapak bicarakan, itu baiknya di print out saja atau gimana ya Pak ketika untuk membawanya gitu loh Pak. Karena kita ujiannya itu melalui computer based ya, atau dalam jaringan, jadi cukup dengan apa namanya, soft file. Tapi gini loh, soft file juga hati-hati, jangan asal download Google dan sebagainya, karena kita kan tahu juga kapasitas dari mahasiswa, fotonya kayak gimana, itu pasti akan saya tanyakan semua. Terjadi keanehan atau ketika saya kayak pernah lihat foto ini deh, ini benar fotonya dia atau enggak deh. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi benar-benar hasil karya Anda ya. Jangan sampai download dari pemenang Pulitzer atau apa, nanti pasti akan saya tanyakan secara detail. Kalau saya ini Pak, tambahan lagi kecurigaan bahwa fotonya itu bukan hasil karya Anda. Iya Pak.
Kalau menurut Bapak, kan saya udah pernah nih bikin deck portofolio gitu Pak, terus saya jadiin PDF, jadi ada banyak foto gitu Pak, dan semuanya include mulai dari foto wedding atau apapun yang pernah saya kerjakan, itu bagaimana ya Pak? Dipisah, jangan disatukan. Oh, jadi misalkan anggaplah saya pernah foto human interest, saya bikin salah satu PDF-nya gitu ya Pak ya? Iya betul, human interest sendiri. Terus mungkin ada foto pemandangan alam sendiri, foto modelnya sendiri, terus dan sebagainya dipisahin satu-satu. Karena mekanisme uploadnya nanti juga satu-satu. Oh iya, itu baiknya kalau menurut Bapak lebih baik format JPEG atau PDF atau gimana Pak? Atau bebas aja gitu Pak? Saya rasa sih mendingan JPEG ya. Takut saya lupa juga kalau nggak salah ada keterbatasan itu nanti deh, takutnya ada keterbatasan apa namanya file size-nya, ukuran filenya harus diupload. Oh ya Pak, baik Pak, begitu aja. Terima kasih banyak Pak. Oke, lanjut ke Kunto Aji. Silakan Aji. Baik, dengeran Pak suara saya? Ya, dengeran. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Asima terkait desain ya Pak. Pada saat melakukan assessment tadi, itu kan desain itu membutuhkan aset-aset gambar ya, aset-aset yang dibutuhkan untuk desain. Nah, sedangkan aset-aset desain atau gambar itu kan biasanya didapatkan dari internet segala macam. Nah, itu gimana ya? Aset-aset gambar yang diambil dari internet itu apakah diperbolehkan begitu ya? Iya. Oke, ya. Silakan Bu Asima, kalau skemanya tuh apakah asetnya udah ada atau ini mahasiswa download dari internet? Nah, misal download dari internet apakah boleh atau bagaimana, Bu? Untuk aset, apalagi sekarang kan sudah ada apa ya, kayak IdeaPic atau apa gitu ya, yang kita bisa download secara AI atau Photoshop seperti itu. Cuman ada persentase penggunaannya. Kalau misalnya total 100% kalian gunakan, itu tentu saja nggak boleh ya, karena kan harus ada kreativitas di sana, kemudian ada konsep di sana, ada pemikiran kalian di sana. Jadi kalau misalnya hanya ambil lalu pakai, itu sangat tidak dibolehkan. Penggunaan aset foto maupun elemen-elemen yang kalian dapat dari internet itu paling hanya 20-30%. Seperti itu. Selebihnya adalah kreasi dari desainernya. Terima kasih. Oke. Begitu ya jawabannya ya, Aji ya? Ya, usahakan sesuai sama. Bisa dipahami Aji? Sorry. Bisa Pak. Noise suaranya. Oke, ya. Di 20-30% silakan gunakan aset dari internet ya. Sisanya kreativitas kamu sendiri. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Terkait dua skema ya, fotografer Madya dan desain grafis Madya. Desainer grafis ya, desainer grafis Madya. Ada lagi? Pak sudah cukup jelas, teman-teman? Oh, Ria. Proses LSP itu dimulai kapan setelah yudisium? Apa sebelum yudisium? Proses LSP itu biasanya setelah yudisium ya, Bu? Ya, Bu Asima? Biasanya sih sudah yudisium, karena kan sesudah yudisium masih ada jeda waktu untuk yudisium ya, sesudah yudisium biasanya. Ya, gitu ya jawabannya Ria ya. Ada lagi yang lain? Saya mau tambahin sedikit, Pak. Oh ya, Bu, silakan, Bu. Jadi ini ya teman-teman, karena bolak-balik ditanyain masalah portofolio. Ya, untuk desainer grafis sendiri, desainer grafis itu kan tadi saya sudah jelasin sepintas, tugasnya desainer grafis itu ngapain sih? Misalnya bikin logo, bikin icon, atau bikin poster, atau bikin apapun yang berkaitan desain grafis tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu kalian bisa tampilin. Ya, gunakan saja template yang
yang clean, kalian bisa pakai PowerPoint seperti itu, lalu kalian save as PDF seperti itu ya. Lalu kalian jelasin, ini contoh project logonya kalian, ini project bikin merchandise, ini project bikin katalog, ini project foto, ini project dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian saya berharap kalian menghindari banget ketika kalian menjelaskan data diri kalian tuh pakai foto pas untuk ijazah gitu ya. Hindarilah menggunakan foto yang seperti itu gitu. Kalian kan sedang menceritakan bahwa kalian seorang desainer grafis gitu. Jadi gunakanlah foto yang proper gitu, menunjukkan kalau kalian seorang desainer seperti itu. Jangan pakai foto pakai jas ubara lalu backgroundnya merah gitu ya. Ya boleh-boleh aja sih kalau kalian mengkreasikan itu seperti itu. Nah, kemudian tadi saya sambil cari-cari juga nih untuk portofolio fotografi. Kan waktunya kalian tuh masih panjang. Jadi kalian bisa banget cari di YouTube cara membuat portofolio, cara membuat foto. Tadi saya udah catat tuh di chat ya, yang disampaikan oleh Pak Reza, ada foto studio, human interest, produk, arsitektur. Kalian bisa coba-coba mulai dari sekarang, cari tahu di YouTube dan sebagainya. Lalu kalian kumpulkan. Harus hitam putih, Bu. Nggak harus hitam putih ya. Bisa berwarna dan sebagainya. Lalu kalian susun aja dalam PowerPoint seperti itu. Lalu kalian save in PDF seperti itu. Banyak banget di luar sana referensi cara membuat portofolio. Jadi masih banyak banget waktunya. Kalian bisa siapin dari sekarang. Terus catatan sedikit buat teman-teman yang akan menjadi asesi ya, 2 catatan penting saya mohon diperhatikan. Yang pertama, please do on time. Ya, please do on time. Jadi kalau misalnya kalian udah bikin janji sama asesor kalian jam 9 ya datanglah 9 kurang 15. Gitu ya. Itu berguna banget ya ketika kalian berhadapan dengan klien. Kan kita yang butuh sama klien kita gitu. Jadi usahakanlah kalian datang on time atau 15 menit sebelum waktunya bertemu dengan klien. Jadi anggaplah kami asesor ini adalah klien kalian. Terus please do confirm. Ya, kalau memang bisa atau nggak bisa, tolong dikonfirmasikan. Saya bisa datang atau saya tidak bisa datang. Atau saya terlambat atau saya akan datang lebih awal. Silahkan lakukan itu. Itu saja buat teman-teman. Tambahan dari saya, Pak Syahrul. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asima atas tambahannya. Ada Saya lagi? juga, ya, tambahan dari saya juga. Ya. Tadi mengenai portofolio. Sekali lagi kemarin juga ada beberapa yang menggunakan portofolio yang palsu sih enggak ya mungkin, tapi menggunakan portofolio orang itu jangan dilakukan ya, karena kita biasanya asesor itu tahu. Kemarin saya juga tahu nih anak skillnya bener gak gini dan sebagainya, nanti ketahuan antara pas pada saat dia mendemonstrasikan dengan hasil portofolionya itu ketahuan. Sampai itu saya cecar gini, ini bulannya berapa, ini gimana, tanya bla bla bla, akhirnya dia nggak bisa jawab dan akhirnya ngaku bahwa itu bukan hasil karya dia. Nah, itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Pak Fikri. Ini sudah diingatkan ya. Jadi jangan pakai foto orang gitu ya dan diklaim sendiri sebagai foto kalian gitu ya nanti. Karena itu tadi dampaknya akan membuat kalian nggak lulus ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Betul, sefatal plagiat ya. Ini ada pertanyaan dari Bayu. Apakah setelah kita foto misalnya untuk di studio arsitektur produk alam, apakah kita menganalisis dan menjelaskan foto tersebut, Pak? Ya. Tidak, nggak usah menganalisis, nggak usah menjelaskan. Nanti biar asesor yang akan bertanya. Terus tadi yang satu lagi apa? Nah, untuk ini, untuk foto diedit tidak ada masalah, karena itu juga malahan bisa menjadi karena salah satu skemanya itu bukan salah satu skemanya, salah satu skemanya itu adalah olah foto digital, jadi boleh juga untuk diedit. Silahkan.
Ya, oke, langsung tadi sekalian menjawab pertanyaan Panji ya, tadi Pak Fikri sudah. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah tidak ada ya sepertinya. Nah, ini saya mau share screen dulu nih, presensi. Ya, jadi di sini ada keterangan ya, mohon untuk dicek ulang kembali ya data teman-teman sebelum klik submit ya atau kirim, tombol submit atau kirim. Jadi harus diisi emailnya ya. Ini email yang aktif, nulisnya harus tepat gitu ya. Nanti harus tepat, bisa copy paste dari sini juga bisa ya, langsung di copy paste ke sini gitu. Jadi biar nggak salah. Cantumkan juga nama lengkapnya ya. Yang ngetik nama lengkap sudah tahu lah ya. Jadi tiap awal kata itu kapital ya. Jadi jangan hurufnya kecil semua, jangan besar semua ya, disesuaikan. Lalu NPM teman-teman dimasukkan ke sini dan nomor telepon WhatsApp yang aktif itu juga dimasukkan. Jangan lupa untuk dipilih ya peminatannya, TKD. Jangan ada lagi yang nanya TKD itu kepanjangannya apa ya. Ini sudah ada di sini, bahkan ada yang baru, ada yang nanya industri media penyiaran itu ngapain misalnya gitu ya. Di sini sudah jelas ya, harusnya teman-teman di semester 5 sudah tahu lah peminatan 3 peminatan ini seperti apa. Dan terakhir ada skema sertifikasi. Nah, ini juga harus teman-teman isi ya, karena nanti kita akan mengirim ND rekomendasi ya ke LSP ya terkait dengan pembukaan skema ini gitu ya. Jadi teman-teman harus mengisi juga nih skema sertifikasi yang akan dipilih nanti ya gitu. Cara mengisinya begitu. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Setelah itu teman-teman bisa tunggu ya maksimal malam inilah ya. Nanti ada sertifikatnya akan masuk ke email teman-teman gitu ya. Prosesnya seperti itu. Oke. Saya kira bisa dicukupkan ya acara kita pada hari ini, coaching sertifikasi kompetensi LSP Ubarajaya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada 2 asesor ya, sudah ada Pak Fikri, kemudian ada Bu Asima, terima kasih banyak atas paparannya, kemudian sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang nantinya akan mengikuti uji kompetensi ya sertifikasi LSP Ubarajaya. Ya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ya, sampai Lutfi. Nah, link absen gimana? Oh, sabar, bentar ya. Link absen ini sudah saya siapkan. Nanti akan share-share juga di grup ya. Jadi tadi saya lihat memang so far semuanya hadir. Jadi akan saya share juga di grup. Sebentar, mana? Oke, nah itu linknya nanti saya share juga di grup ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi sampai akhir. Semoga lolos ya, lancar ujiannya. Teman-teman juga nanti bisa dapat sertifikat kompetensi ya sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Baik, saya tutup acara coaching pada hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sarul. Pak Reza, teman-teman semua. Terima kasih. Makasih, Pak. Yang live.